Suara ini jelek kan? Jelek. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang mesin diesel. Materi pembahasan yang pertama yaitu ada sejarah dari mesin diesel. Yang kedua yaitu proses reduksi dan termodinamika yang ada pada mesin diesel. Yang ketiga yaitu efisiensi dari mesin diesel. Yang keempat prospek, pengembangan dan penerapan mesin diesel pada saat ini. Yang pertama, sejarah atau terbelakang dari mesin diesel. Mesin diesel pertama kali ditemukan oleh insinyur kebangsaan Jerman bernama Rudolf Christian Karl Diesel pada tahun 1892. Namun, ia menerima patennya pada tanggal 23 Februari 1893. Misi awal yang diinginkan oleh Rudolf adalah membuat sebuah mesin yang dapat digunakan dengan berbagai macam bahan bakar, termasuk debu batu bara. Rudolf Diesel mempertunjukkan kehebatan ciptaannya pada Exposition Universal atau pameran dunia dengan menggunakan bahan bakar minyak kacang atau biodiesel di tahun 1900. Mesin ini kemudian diperbaiki dan disempurnakan oleh Carlos F. Kettering. Yang kedua yaitu proses termodinamika yang terlibat pada mesin diesel. Siklus diesel yang merupakan siklus dari mesin penyalaan kompresi ditemukan oleh Rudolf pada tahun 1890. Prinsip kerja dari mesin diesel mirip seperti mesin bensin. Perbedaannya terletak pada langkah awal kompresi atau penekanan adiabatik. Ketika udara dikompresi, suhunya akan meningkat, seperti dinyatakan oleh hukum Charles. Mesin diesel menggunakan sifat ini untuk proses pembakaran. Sistem untuk kasus ini adalah silinder. Kalau dalam mesin bensin, yang ditekan adalah campuran udara dan uap diesel ditekan hanya udara saja. Penekanan secara adiabatik menyebabkan suhu dan tekanan udara meningkat. Selanjutnya, injektor atau menyuntik menyemprotkan solar. Karena suhu dan tekanan udara sudah sangat tinggi, maka ketika solar disemprotkan ke dalam silinder, maka solar akan langsung terbakar. Maka pada mesin diesel itu tidak memerlukan busi lagi. Berikut ini merupakan menunjukkan siklus diesel ideal atau sempurna. Pada proses A sampai B merupakan mula-mula udara ditekan secara adiabatik, lalu dipanaskan pada tekanan konstan atau disuntikkan atau injektor menyemprotkan solar dan terjadilah pembakaran. Proses B sampai C. Gas yang terbakar mengalami pemanasan adiabatik, yaitu proses C sampai D. Pendinginan pada volume konstan, gas yang terbakar dibuang ke pipa pembuangan, dan udara yang baru masuk, yaitu proses D sampai A. Zat kerja untuk mesin diesel adalah udara dan solar. Zat kerja biasanya menyerap pada suhu yang tinggi, melakukan usaha alias W, lalu membuang kalori sisa pada suhu yang lebih rendah, yaitu QL. Karena energi kekal, maka QH sama dengan W ditambah QL. Berikut ini merupakan diagram diesel 2 langkah dan 4 langkah. Pada diagram motor diesel 2 langkah, langkah pertama sampai kedua merupakan langkah kompresi tekanan bertambah, Q sama dengan C, proses adiabatik. 2 sampai 3 merupakan pembakaran, P naik, V dengan C, dan merupakan proses isobarik. 3 sampai 4 langkah kerja V bertambah, P turun, proses adiabatik. 4 sampai 5 awal pembuangan, 5 sampai 6 awal pembilasan, 6 sampai 7 merupakan akhir pembilasan. Dan gambar selanjutnya yaitu diagram motor diesel 4 langkah. Langkah 0 sampai 1 merupakan langkah hisap pada P sama dengan C isobarik, 1 sampai 2 langkah kompresi, P bertambah, I sama dengan C, proses adiabatik. 2 sampai 3 pembakaran, P naik, V sama dengan C isoforik. 3 sampai 4 langkah kerja, P bertambah, V sama dengan C adiabatik. 4 sampai 1 pengeluaran kalori sisa pada
P sama dengan C, isokorik. 1 sampai 0, langkah buang pada P sama dengan C. Materi ketiga adalah relasi dari besaran-besaran termodinamika pada siklus tersebut, yaitu meliputi rasio kompresi, rasio cut-off, rasio ekspansi, dan rasio cut-off dalam suhu. Rasio kompresi sendiri adalah rasio volume ruang bakar saat piston di bawah dengan volume saat piston di atas hingga RC sama dengan PA per VB. Sedangkan rasio cut-off adalah rasio atau batas bahan bakar saat volume setelah pembakaran dengan volume sebelum pembakaran, sehingga rasio cut-off bisa dirumuskan dengan VC per VB. Pada saat volume ada pada titik A dan B, terjadi penolakan panas dan volumenya adalah konstan dan disebut dengan proses isokorik, sehingga PA sama dengan VD. Kemudian disubstitusikan ke dalam rumus rasio kompresi, dia dapat diperoleh rumus kompresinya sama dengan PA per VB sama dengan VC per VB. Dari rumus ini diperoleh juga rasio ekspansi, di mana rasio ekspansi sama dengan VD per VC sama dengan VA per VC. Dari rumus awal siklus desa adalah MC delta T, di mana delta T terdiri dari untuk kalor tingginya adalah TC kurang TB, dan untuk kalor rendahnya delta T adalah TD kurang TA. Kemudian diperoleh efisiensi termalnya sama dengan 1 dikurang MCV kali TD kurang TA per MCV kali TC per TB. Dengan CV per CP dia misalkan dengan lambda, maka diperoleh rumus efisiensi termal seperti ini. Kemudian melalui penurunan rumus langkah kompresi diperoleh TC per TD itu sama dengan R. Rasio kompresi per rasio cut-off pangkat lambda kurang 1. Di mana lambda adalah CV per CP. Nah, kemudian untuk rasio cut-off dalam satu suhu diperoleh TC per VB sama dengan TC per TB. Keempat adalah efisiensi mesin desa. Efisiensi itu didefinisikan sebagai rasio kerja yang dilakukan W dengan masukkan kalor pada suhu tinggi KH, sehingga diperolehlah efisiensi desanya adalah 1 dikurang T4 dikurang T1 per K dikali T3 dikurang T2, di mana untuk nilai T2, T3, T4 itu diperoleh dari proses yang dilakukan pada siklus desa. Proses dari 1 ke 2 adalah kompresi adiabatis, di mana diperoleh T2, kemudian proses dari 2 ke 3 adalah tekanan K, diperolehlah nilai T3-nya. Kemudian dari proses 3 ke 4 disebut dengan proses ekspansi adiabatis. Dan diperolehlah nilai T4. Untuk rumusnya sendiri dapat dilihat pada slide, di mana T2 sama dengan T1 kali FP pangkat K dikurang 1. Kemudian T3-nya ini dan T4-nya sama dengan T1 dikali RC pangkat K kurang 1. Dan setelah nilai dari T2, T3, T4 dimasukkan ke persamaan efisiensi, maka diperolehlah ND sama dengan 1 dikurang 1 per RV pangkat K kurang 1 dikali RC pangkat K dikurang 1 per K dikali RC kurang 1. Untuk materi keempat adalah penerapan mesin desa pada saat ini. Ada dua penerapan. Yang pertama adalah pada common rail direction injection.
yang dimana dia adalah sebuah pompa atau injektor bahan bakar yang bertekanan tinggi. Contohnya digunakan pada mobil Toyota dengan istilah D4D dan Hyundai dengan istilah CRDI. Kemudian pada Chevrolet dengan nama HDI. Kemudian yang kedua adalah penerapan pada turbocharger. Di mana turbocharger adalah sistem induksi paksa yang mengompres udara yang akan mengalir ke dalam ruang bakar. Contohnya digunakan pada turbo variabel yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari turbofan. Untuk perkembangan dari mesin diesel dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel, dan yang perkembangan terakhir dari mesin diesel adalah penemuan dari Common Rail CRS 325 yang tersedia pada mobil produksi massal sejak tahun 2014, dan di mana tekanan bahan bakarnya mencapai lebih dari 2.500 bar. Berikut ini merupakan beberapa kelebihan dari mesin diesel. Yang pertama, memiliki torsi yang besar, dan mesin diesel itu lebih efisien dan hemat bahan bakar, dan mesin diesel sendiri lebih ramah lingkungan serta perawatannya yang lebih murah. Mungkin hanya itu. Ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.